Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Prodi Gizi, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Universitas Syahid Jakarta. Mata kuliah Etika Komunikasi Bisnis akan mempresentasikan materi peranan mendengarkan dalam komunikasi. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Aninda Nurha, Najah Sabita M, Rizka Nurhaliza, Fatia Rika Sarifah, dan Tristan Rizky J. Peranan mendengarkan dalam komunikasi. Tujuan mendengarkan adalah untuk mengidentifikasikan sesuatu yang diinginkan oleh seorang selama dan sesudah mengikuti suatu pesan atau informasi tertentu. Mendengarkan adalah suatu orientasi penerima terhadap proses komunikasi, karena komunikasi melibatkan sumber dan penerima. Menyimak terdiri atas peranan yang dimainkan si penerima dalam proses komunikasi. Faktor utama dalam komunikasi adalah kemampuan melihat gagasan dan sikap yang diungkapkan dari sudut pandang orang lain. Pesona dalam proses mendengarkan dapat membantu dalam melakukan umpan balik, bekerja dalam kelompok, memberikan tanggapan keberatan, dan aspek-aspek komunikasi bisnis lainnya. Perbedaan mendengar dan mendengarkan. B. Syarat mendengarkan secara efektif. C. Hambatan mendengarkan secara efektif. D. Meningkatkan kemampuan mendengarkan. E. Teknik mendengarkan yang efektif. F. Beberapa jenis menyimak. A. Perbedaan mendengar dan mendengarkan. Komunikasi verbal seperti diskusi, wawancara, ceramah, seminar, lokakarya, maupun rapat kerja merupakan proses timbal balik. Mendengarkan atau disebut juga menyimak atau listening merupakan sebuah proses mendengar dengan seksama, memperhatikan, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi pesan-pesan. Mendengarkan merupakan rangkaian dari beberapa aktivitas antara lain memperhatikan. Dalam aktivitas ini, orang mendengarkan dan mencatat pesan, menafsirkan, memahami pesan sesuai dengan penilaian, ide, harapan, dan pengalaman pribadi, mengingat, menyimpan pesan di dalam memori untuk referensi untuk waktu yang akan datang, mengevaluasi. Dengan kemampuan berpikir kritis, audiens akan menilai pernyataan yang dilontarkan oleh pembicara, membedakan antara fakta dan opini, dan mengevaluasi bukti yang dikemukakan. Memberi tanggapan. Pada komunikasi yang terjadi dalam kelompok, tanggapan awal dapat berupa umpan balik secara verbal, tetapi dapat saja bentuk tanggapan berupa hal lain seperti tepuk tangan, tertawa, atau diam. B. Syarat-syarat mendengarkan secara efektif. Untuk mendengarkan secara efektif, pendengar wajib memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, adanya intensi untuk mendengarkan. Kedua, mendengarkan kata-kata yang diucapkan pembicara, memahami arti kata-kata tersebut seperti yang dimaksud pembicara. Ketiga, menguasai bahasa yang dipergunakan pembicara. Keempat, memahami arti kalimat dan ungkapan yang digunakan pembicara. Memahami apa yang tersirat di balik kalimat bersayap. Kelima, menyaring intisari pembicaraan, termasuk membedakan fakta dan opini pembicara. Keenam, memisahkan inti dan bunga pembicaraan. Ketujuh, mengingat inti pesan yang diberikan. Dan terakhir, memberikan reaksi terhadap pesan-pesan yang diberikan. C. Hambatan mendengarkan secara efektif. Berikut beberapa hambatan untuk dapat mendengarkan secara efektif. Hambatan terbagi menjadi dua, yaitu hambatan mental dan hambatan fisik. Hambatan mental timbul dari benak audiens, seperti adanya masalah lain di luar konteks pembicaraan, harapan berbeda dengan isi pembicaraan, sikap tidak kondusif, ingin ikut mengutarakan pendapat, dan kebiasaan mendengarkan yang kurang menguntungkan. Hambatan fisik datang dari luar pendengar, seperti suhu udara ruangan yang kurang mendukung, adanya gangguan suara, adanya gerakan yang tidak diharapkan, dan jarak dari pembicaranya terlalu jauh. Meningkatkan kemampuan mendengar. Upaya meningkatkan kemampuan mendengar dapat dilakukan dengan cara berikut. Pertama, peningkatan sikap mental. Dan yang kedua, memupuk kebiasaan mendengar yang baik dengan cara meningkatkan kemauan mendengarkan dengan baik.
Pendengar wajib mendengarkan dengan meningkatkan kemampuan menyaring pembicaraan, mengingat inti pesan yang diberikan. Langkahnya, mengatur posisi duduk, memberikan kemudahan berbicara, dan yang terakhir, mengabaikan gangguan yang kecil. Umpan balik atau feedback merupakan salah satu poin penting dalam proses mendengarkan. Pengembangan pemahaman dan pengetahuan tentang cara kerja umpan balik dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan. Umpan balik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu umpan balik non-evaluatif dan umpan balik evaluatif. Umpan balik evaluatif cenderung membentuk perilaku bersikap tetap dengan gerak sesuai dengan arah perilaku terdahulu. Umpan balik jenis ini bersifat korektif yang berfungsi mencegah perilaku komunikator atau pembicara yang tidak dibicarakan. Sedangkan umpan balik non-evaluatif tidak bersifat memberi penilaian dan sering diartikan sebagai umpan balik sesuatu yang positif, yaitu sikap lawan komunikasi semakin percaya kepada orang lain dan menawarkan dukungan. Umpan balik memiliki 3 klasifikasi, antaranya penyelidikan, pemahaman, dan yang terakhir, dukungan. Teknik mendengarkan yang efektif. Beberapa teknik mendengarkan yang efektif. Mengingat dan membicarakan pokok pembicaraan, kemudian mengantisipasi pokok pembicaraan selanjutnya, bersikap terbuka, berikan perhatian yang besar, pahami sikap komunikasi nonverbal, pahami sifat verbal atau pesan, lakukan analisis dan evaluasi, tingkatkan keahlian menyimak antar pesona. Penyimakan yang efektif adalah lebih mengutamakan dialog daripada monolog. Monolog sendiri artinya komunikasi yang mencoba memaksa, memanipulasi, menaklukkan, mempesona, menipu, dan mengeksploitasi. Sedangkan komunikasi dialog merupakan komunikasi yang ditandai kualitas kebersamaan, kemurahan hati, keterbukaan, kejujuran, spontanitas, keterus-terangan, tanpa pura-pura, maksud yang tidak dimanipulasi, dan memiliki tanggung jawab. Selain mendengarkan dengan efektif di atas, ada beberapa tips atau petunjuk dapat dijadikan sebagai bahan kajian agar proses mendengarkan dapat berjalan dengan efektif. Pertama, memberikan perhatian yang besar. 2, memahami komunikasi nonverbal. Dan yang ketiga, memahami simbol verbal ataupun pesan. Beberapa jenis menyimak. Pertama, menyimak yang menyenangkan. Kedua, menyimak secara diskriminatif. Ketiga, menyimak secara kritis. Dan yang keempat, menyimak secara empati. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.